kita akan lanjutkan untuk peraih anugerah dalam kategori ini dalam tayangan berikut ini. Silahkan. Selamat kepada Bapak Nanda Widya, Komisaris Metropolitan Land Lifetime Achievement of Property Industry. Ya, selamat. Baik, untuk mewakili Komisaris Metropolitan Land. Baik. Untuk Nanda Widya Lifetime Achievement of Property Industry. Boleh tepuk tangan dulu Bapak sekalian. Luar biasa pada malam hari ini telah hadir nama-nama besar di panggung yang sangat bergengsi. Duo Awards, The Winner Road to Boom 2025. Sekali. Berikutnya Bapak Nanda Widya, Komisaris Metropolitan Land. Saya kira selamat malam kepada semua tamu-tamu. Saya kira pertama-tama terima kasih kepada Pak Indra. Saya kira udah kenal lebih dari 20 tahun ya. Yang selalu berjuang di dalam dunia properti. Saya kira mudah-mudahan acara ini memberikan inspirasi kepada kita semua bahwa dunia properti itu adalah cemerlang, maju. Dan saya kira tadi tantangan Pak Iwan saya kira perlu ditanggapi ya. Jadi ini penting buat kita semua dan tentu dengan acara ini mudah-mudahan semua pelaku-pelaku properti bisa dapat berkembang dan maju dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Apa kabar sahabat Koridor TV? Hari ini saya sedang ada di M Gold Tower, kantor pusat Medland. Dan hari ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh di properti bisnis. Dan kami sudah memberikan penghargaan sebagai Lifetime Achievement of Property Industry dari Indonesia Property and Bank Awards 2024. Beliau adalah Bapak Nanda Widya sebagai Komisaris Metropolitan Land Tbk. Mari kita simak. Oke, terima kasih sekali Pak. Yes. Waktunya kami sudah diberi waktu dan kesempatan. Hari ini saya sedang ada di kantornya Medland dan bertemu langsung dengan Bapak Nanda Widya. Beliau adalah Komisaris dari Medland. Saya langsung saja bertanya. Ya. Apa kabar Medland Pak? Oh baik. Bapak juga ya, pasti selalu baik lah. Selalu baik ya, selalu baik. Selalu baik dan Bapaknya juga masih baik. Ya oke. Pak, ini ada yang satu menarik Pak. Dari Medland, saya baca di webnya sih sebenarnya. Medland itu punya spirit tuh entrepreneurship Pak. Boleh dijelaskan nggak? Ya sebetulnya kita punya 6 spirit. Oke. Entrepreneurship salah satu dari spirit kita. Jadi kalau saya bisa jelaskan singkat, kita punya 6 spirit. Yang pertama tentu integritas ya. Terus kita pasangkan dengan semangat. Kemudian yang kedua profesional, kita pasangkan dengan kerja keras. Kemudian yang ketiga entrepreneurship, kita pasangkan dengan pantang menyerah. Jadi 6 spirit ini sebenarnya 3 ini berpasang-pasangan ini. Oh gitu ya. Jadi kalau contoh integritas, terus tidak semangat, loyo, wah ya kan percuma punya integritas tinggi tapi tidak bersemangat. Saya kira poinnya kurang ya. Kemudian kalau dia udah jadi profesional, bekerja profesional, tetapi tidak mau kerja keras, tidak punya integritas, percuma juga. Ya. Terus kemudian yang ketiga entrepreneurship. Nah entrepreneurship ini penting harus disupport oleh karakter pantang menyerah. Seorang entrepreneurship dia harus memiliki juga jiwa pantang menyerah. Karena pantang menyerah ini penting dalam kita berbisnis ya. Karena kita setiap saat bisa jatuh. Berapa kali kita jatuh pada waktu pandemi, pada waktu 98 ya, itu kan apalagi 98 ya. Wah, itu jatuh bangun aja itu. Saya ingat sekali itu bagaimana Medland bisa bertahan sampai kita sekarang. Kita mesti bertahan pada saat itu kira-kira bisa makan 4 tahun ya. Itu kan 4 tahun cukup durasinya cukup panjang gitu. Satu siklus juga. Satu siklus itu. Jadi saya kira kalau orang-orang itu tidak memiliki pantang menyerah, saya kira dia akan menyerah. Karena 4 tahun itu bukan masa yang pendek ya. Kemudian kayak seperti pandemi nggak, saya kira yang paling parah mungkin 2 tahunan ya, 20, 21 ya, 22 lebih baik. Itu pun perlu durasi yang kuat juga. Betul. Jadi saya kira
pantang menyerah ini menjadi bagian yang penting. Jadi kenapa dari 6 spirit itu kita nomor satunya integritas, nomor bawah itu paling terakhir adalah pantang menyerah. Jadi kalau Anda harus memiliki integritas, tapi juga Anda harus punya karakter pantang menyerah. Jadi kalau jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Jangan jatuh terus tidur. Iya, betul. Mesti bangun lagi. Itu karakter nomor 6 ini yang justru saya lihat sih jarang dipakai di perusahaan lain. Karena menurut saya sih Medline ini justru bisa menjadi simbol bahwa perusahaan itu emang tidak boleh menyerah gitu kan ya, apalagi sudah melewati masa 30 tahun gitu kan. Kita 30 tahun. 30 tahun itu pasti naik turunnya merasakan sekali Pak ya. Yang paling tinggi ya tadi 98 ya. 98. Kemudian yang terakhir pandemi. Malah pandemi kita banyak mensupport beberapa tempat kita jadi tempat vaksin. Oh iya betul. Di mall-mall kita tiap hari kita vaksinin orang. Iya betul. Tapi karena itu kan satu sifat yang kita perlu kerjasama ya. Iya. Nah itu kaitannya juga Pak. Saya lihat, seingat saya kalau nggak salah, waktu di masa 98, ketika 98, ketika properti semua diam, tidak bisa bergerak sama sekali, dan lahan itu Medline termasuk yang banyak juga lahannya. Ya adalah. Akhirnya banyak digunakan untuk seperti kalau nggak salah ada apa ya, bisa dibilang bertani di kota seperti kayak gitu. Banyak tanam pohon. Tanam pohon kayak gitu. Kemudian kita beternak lele. Nah, iya. Kemudian kita bedah buku. Ya, betul. Apakah itu juga termasuk bagaimana untuk terus bertahan sebagai perusahaan? Iya. Saya kira dengan langkah-langkah yang kita lakukan tadi pada 98, saya kira semua yang bekerja pada saat itu itu suatu kalau itu kayak gempa bumi lah. Iya betul. Kalau nggak gempa bumi apa? Itu topan badai yang topan badai. Jadi saya kira kan lebih dari 90% perusahaan-perusahaan di Indonesia itu kan praktis tutup ya. Kayak kita aja pada waktu itu penjualan rumah praktis nol. Bukan praktis, ya memang nol. Jadi selama mungkin 2-3 tahun itu kita nol. Kita masih beruntung, kita masih punya ada mall. Yaitu Mall Metropolitan itu masih berjalan, ada hotel. Tapi hotel pun pada saat itu okupansinya di bawah 20%. Jadi saya kira berat lah untuk mengoperasikan sebuah hotel ya. Kalau mall memang buka semua, tapi banyak orang-orang yang memang pada saat itu mengalami dilema yang luar biasa. Tetapi saya kira kalau kita lihat Indonesia pada saat itu yang terkena itu adalah Jawa dan Sumatera. Tetapi yang basicnya adalah hasil bumi, itu seperti Sulawesi, Kalimantan, itu mungkin malah terbalik. Malah terbalik di sana ya. Karena hasil bumi kan dolarnya tinggi. Jadi kita bisa bayangkan pada waktu Oktober itu dolarnya 2.200. Kemudian di Januari 98 jadi itu 16.000. Lah terus kita mesti bagaimana gitu ya? Dari 2.000 ke 16.000. Iya. Betul. Bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki pinjaman dolar itu kan loan-nya langsung naik 5-6 kali ya. Iya, betul. Ya saya kira sulit lah, dan kita pada saat itu juga memang ada pinjaman dolar. Karena pada waktu itu komersil seperti mall, hotel, itu pinjamannya dolar. Karena kan waktu itu dolar bunganya kan rendah. Kalau rupiah kan pada saat itu mungkin di atas 20%. Iya, betul. Ya, sekarang kita beruntung lah. Rupiah itu berkisar 8-10% sekarang ya. Tapi zaman dulu kan enggak. Jadi kita ambil pasti ambil dolar. Ambil dolar ya waktu itu. Tapi ambil dolar akibatnya ya seperti ini. Tapi setelah itu kita jauh lebih berhati-hati. Jadi pada saat setelah tahun 2002 ke atas, terutama 2004, itu banyak perusahaan-perusahaan keluar dari rumah sakit. Sudah berjalan lagi. Mungkin 2005 sudah kembali normal. Betul. Kecuali 2008 kena lagi sedikit yang kasus yang Amerika ya. Jadi 98. Tapi itu menurut saya temponya kira-kira 6 bulan lah. Jadi kita ada masalah 6 bulan.
Tapi setelah itu oke-oke aja. Bisa ini ya. Ya. Itu yang membuat juga Medland tuh juga bisa bergerak. Nah, jadi banyak orang juga bisa bilang Medland ini kurang agresif. Jadi konvensional gitu Pak, banyak bergeraknya. Apakah juga karena peristiwa yang sebelumnya itu juga akhirnya menjadi pelajaran lah dalam tanda kutip untuk Medland lebih berhati-hati dalam bergerak? Ya saya kira begini, dari waktu pengalaman kita di sana, tentu ini pengalaman yang luar biasa. Yang mungkin susah didapat lagi, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya, betul. Karena ini kan keadaan yang sangat kritikal ya buat kita dan mungkin buat semua, Indonesia juga ya, betul. Dan juga buat 90% company di Indonesia mengalami hal yang sangat krusial lah. Ya, pengalaman itu membuat kita lebih hati-hati. Ya mungkin bisa dianggap lebih konservatif dalam membuat proyek-proyek baru. Jadi kita lebih hati-hati, kita bagaimana dampak, akibat dan lain-lain untuk membuat proyek-proyek yang baru. Jadi pinjaman pun kita jauh lebih hati-hati. Lebih hati-hati lagi ya. Kita sudah tidak pernah lagi pinjam dolar. Oh gitu. Ya, jadi posisi Medland setelah kejadian itu tidak ada pinjaman dolar sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Oke. Jadi kita semua dalam rupiah. Wah, dan itu tentu lebih aman buat kita ya. Jadi langkah kita ke depan, andai kata kita bicarakan proyek baru, kita lebih banyak diskusi lah. Jadi diskusi semua dengan para profesional yang ada di sini, bagaimana proyek yang akan kita buat. Tapi menurut saya sekarang proyeknya Medland hampir 20-an. Nah, ya sudah mulai ini ya. Cukup real estate-nya cukup banyak ya. Sekitar mungkin 9 proyek. Kemudian juga ada komersil, kita ada mall, ya ada 3 mall, ada 6 hotel. Jadi saya kira kedepannya cukup positif ya untuk Medland ya. Dan dengan kehati-hatian ini saya berharap kita lebih solid ya. Andai kata seperti pandemi kemarin kan kita oke-oke aja. Bisa lebih ya, karena pengalaman ini kan kita udah dapat kan. Ya, pandemi ini malah kita banyak bantu orang. Nah, itu dia menariknya juga. Medland ini lebih dikenal sebagai perusahaan pengembang perumahan kelas menengah. Nah, itu memang sudah visinya seperti itu atau memang akhirnya image yang terbentuk, Pak? Menurut Bapak? Ya, saya kira waktu di awal kita bentuk Medland itu memang fokus di perumahan menengah ke bawah, menengah dan menengah ke bawah. Karena menurut studi kita tahun 94 itu yang kekuatan terbesar itu sebetulnya ada di perumahan menengah dan menengah bawah. Itu kekuatan. Marketnya besar sekali. Marketnya besar sekali dibandingkan dengan middle up dan up. Nah, kita mau masuk di segmen ini. Jadi mungkin sampai tahun 2000-an sampai 2010 kita banyak fokus di market ini. Ya, di menengah dan menengah bawah. Ya, kita ada proyek Cilengsi, ada proyek Cibitung. Itu masuk di segmen ini. Kalau kita masuk Medland Menteng dan Medland Puri itu masuk di menengah. Tetapi Medland Cibitung, Medland Cilengsi itu masuk di segmen menengah-menengah bawah. Tetapi per tahun 5 tahun terakhir ini kita mulai masuk ke segmen ke menengah atas. Menengah atas, siap. Itu diwakili itu di Medland Puri dengan kita proyek kerjasama dengan Capellan. Kemudian kita di Medland Menteng kita juga kerjasama dengan Capellan. Itu segmennya itu menengah atas. Jadi kita udah mulai masuk ke menengah atas. Demikian juga hotel. Dulu kita masuk di Horizon Bekasi. Medball juga kan menengah sebetulnya. Sekarang menengah, kita ambil sedikit menengah atas dan menengah bawah tetap kita pertahankan untuk Medball. Kemudian kan kita bikin Grand Metropolitan. Grand Metropolitan kita ambil segmen menengah dan sedikit menengah atas. Ya, kemudian kita kerjasama dengan Capellan. Capellan itu perusahaan Singapura. Ya, saya kira besar lah di Singapura ya. Itu kita masuk ke segmen menengah atas. Jadi produk dia itu sudah menengah atas. Jadi kalau sekarang posisi Medland itu sudah masuk ke menengah atas. Menengah atas ini ya. Kemudian kita di bidang
Mall juga sama. GMM kita setting sudah menengah atas. Oh iya. Grand Mall. Met Mall bertahan di sedikit menengah atas dan menengah bawah. Oh iya. Tapi kalau di Grand Metropolitan itu menengah dan menengah atas. Ya. Jadi itu setting ininya ya. Jadi semua segmen sebenarnya sekarang sudah dimasuki. Ya, kita sampai ke menengah atas. Tidak atas ya. Tidak atas lagi ya. Kita menengah atas. Cukup kayak menengah atas. Ya. Kemudian kita bangun juga seperti hotel. Jadi ini hotel produk kita terakhir itu ada di Ubud. Oh iya. Itu kita sudah masuk ke 5-star hotel. Oh iya. Ya dia namanya Medland Venya Ubud. Oh iya, Venya itu Ubud. baru launching tahun ini. Oh. Itu untuk bintang 5. Oke. Jadi sebelumnya kita masuk di bintang 4 kan, ada di Horizon, ada Medland Tambun ya, ada ini ya. Dan kita akan bangun lagi ada 1-2 hotel lagi yang akan ke depan di segmen bintang 4. Oh, intinya. Nah, ini kan bisa dibilang mulai bertahap naik nih Pak ya. Nah, apa yang sesuai kebutuhan. Apa juga yang membuat Medland untuk naik kelas lah bisa dibilang gitu, untuk masuk ke pasar yang menengah atas tadi. Apa dasarnya, Pak? Jadi begini, kita kan menyesuaikan market yang ada ya. Oke. Karena dari menengah bawah kan kita sudah ada, menengah kita sudah ada. Kemudian menengah atas ini kita melebarkan segmen. Sebenarnya kita melebarkan segmen aja. Jadi kita dulu udah kuasai di sini, kita naik sedikit ke menengah atas ya. Jadi ini pelebaran segmen saja. Jadi tidak mempengaruhi apa-apa. Untuk Medland pun oke-oke aja. Apa akan terus naik ke atas lagi gitu, Pak? Saya kira yang up itu sudah ada pasarnya sendiri ya. Ada developer yang super spesialis yang di atas. Ya. Tapi kan ini marketnya tipis ya. Oh iya, betul. Kalau atas marketnya sangat tipis ya. Salah-salah menengah atas tuh masih besar. Masih besar ya. Masih besar. Yang terbesar tentu menengah bawah. Tapi menengah atas masih besar. Jadi kayak seperti produk kita yang dengan Capellan itu di pasar oke-oke aja. Oh iya. Cukup terserap pasar ya. Nah, itu juga dengan Capellan kan bisa bilang bermitra atau istilahnya sekarang tuh kolaborasi ya ininya. Iya, kolaborasi. Nah, mungkin apa ya? Ada syaratnya tertentu nggak sih Pak bisa bermitra dengan Medland atau Medland tuh punya kriteria saya mau bermitra dengan nggak, kita welcome aja kali ya. Oh, dengan siapa selamat saja? Datang aja. Oh gitu. Tapi yang penting mempunyai karakter yang sama. Oh, apa? Kan setiap kalau bisa yang tadi 6 spirit tadi itu ya. Kan kita bisa lihat kan company yang mana yang menjalankan 6 spirit tadi. Kayak contoh lah nomor 1 itu perusahaannya punya integritas enggak gitu. Kan kita bisa ukur dengan experience dia, dengan pengalaman dia ya, supaya kalau waktu kita kerjasama kita satu suara lah. Kan kalau partneran kalau bisa jangan ribut dong. Iya betul. Ya suami istri aja cek data dulu. Ini masih kalau sekarang cek Google ya. Jadi kita apalagi sekarang data-data itu tersebar di mana-mana ya. Kayak contoh lah Capellan lah. Kita cek, dia cek, kita juga cek. Siapa Capellan, dia juga pasti cek kita. Siapa Medland gitu. Iya, betul. Punya kesamaan nggak? Kesamaan. Yang penting ada kesamaan visinya aja itu ya Pak ya. Itu penting. Dan besar kecil skalanya itu bukan masalah. Relatif lah. Oh, relatif. Ini perusahaan baru, perusahaan besar? Ya relatif. Jadinya bisa. Kita juga di Puri kerjasama dengan perusahaan lokal. Ya. Dan mungkin udah lebih dari 10 tahun. Ya. Juga bagus hasilnya. Malah kita juga mau bersama-sama lagi mau masuk kota lain. Oh ya. Bersama-sama ini masuk bersama-sama di kota lain dengan perusahaan kerjasama ini. Ya. Jadi ada yang luar negeri ya yang dalam negeri. Oh jadi saya pikir terbuka aja kali ya. Ini ya tidak ada. Yang penting kesepakatan tadi sama karakternya. Oh sama karakternya. Ya, sama spiritnya. Kalau ngomongin karakter nih Pak, karakternya Medland Project itu seperti apa sih Pak? Karakternya. Ada mungkin jadi kita melihat oh ya ini proyek Medland pasti seperti ini gitu. Apa Pak? Yang penting quality. Ya. Saya kira kita jaga kualitas. Oh itu ya. Dari hampir semua ini kita jaga kualitas. Walaupun kelas menengah bawah pasti sama kualitas. Karena kita punya misi supaya kita bisa memberikan
produk-produk kita itu bisa diterima di masyarakat. Dan masyarakat kita harapkan puas lah. Tapi kan kadang kualitas itu berpengaruh terhadap harga. Katanya kalau harga murah belum tentu kualitas bagus. Kita lebih cenderung menjual harga yang pantas. Kan beda. Jadi kalau harga 10, ya Anda dapat 10. Kalau Anda beli 100, ya Anda dapat 100. Anda beli 1000, Anda dapat 1000. Bukannya 10 nanti dapat 9 nggak ya Pak ya? Pokoknya yang lain itu opsional tambahan. Oh, oke. Jadi bisa beli 10, kalau di kita beli 10 dapatnya 10 plus 1. Tapi kan tetap 10. Ada plus 1-nya. Ada plus 1-nya. Nah, itu plus 1-nya macam-macam. Tiap project bisa berbeda-beda. Satunya itu bisa beda-beda. Itu kan semacam tambahan ya. Tetapi yang penting itu adalah harganya pantas, kualitasnya cocok dengan harga. Jadi memang kualitas yang diutamakan lah ya. Jadinya kalau kita dari dulu sampai sekarang kualitas kita jaga. Karena ini terus pelayanan setelah servis itu juga kita mesti jaga. Itu yang kadang memang karena itu kepercayaan publik kan susah ya. Iya, betul ya. Publik mesti percaya sama kita. Dia beli barang kita kan mesti percaya sama kita. Kalau dia nggak percaya, jangan dibeli lah. Jadi bisa balik lagi akhirnya nanti produknya Medland terpercaya karena kualitasnya, karena ada layanannya juga baik ya. Kita berharap sampai sekarang para konsumen-konsumen kita, nasabah-nasabah kita itu bisa mempercayai kita. Dan kalau bisa membeli produk-produk lainnya juga semua ya Pak ya? Iya. Habis beli sini, beli lagi tempat lain. Dan itu banyak terjadi juga? Oh banyak. Ada satu konsumen dia bisa beli di beberapa tempat kita. Iya. Jadi oke aja buat kita ya. Iya. Yang penting dia bisa puas, sehingga dia bisa lihat pasarin juga, kan ada pemasaran pasif juga kan, dari mulut ke mulut kan. Kita ini banyak sekali kalau orang udah beli, dia rekomen ke saudaranya, rekomen ke familinya ya, untuk beli di tempat kita. Itu banyak sekali kok. Banyak sekali ininya ya. Nah kalau gitu menurut Bapak, tadi Bapak sedikit sudah ngasih tahu sih, properti saat ini sudah lebih baik lah dari sebelumnya. Tapi menurut Bapak bagaimana sekarang dan ke depan nih, bisnis properti secara umum? Saya kira bisnis properti sepanjang orang butuh rumah, saya kira dia akan tetap hidup. Ya, pertama jenis properti kan macam-macam. Ya, kita ada perumahan. Perumahan pun juga banyak kriterianya kan, dari murah, menengah, atas ya. Semua punya segmen masing-masing. Tapi kalau saya lihat ke depan ya Indonesia masih butuh. Masih sangat banyak sekali butuh rumah. Dan semua segmen meskipun yang muda makin sulit beli rumah. Iya, betul Pak. Makin sulit. Jadi kalau kita ada lihat sekarang ini yang generasi muda, itu terpaksa dia mesti bekerja berdua. Kalau sendiri banyak yang nggak cukup. Kadang-kadang DP-nya terpaksa dibantu orang tua. Tapi kan orang tua juga mesti yakin dong belinya di tempat yang betul. Betul. Jadi banyak sekali klien-klien kita dominan itu mengambil KPR. Hampir mungkin di atas 90% mengambil KPR. Karena nggak mampu untuk bayar cash atau mampu untuk cicil 1-2 tahun, itu saya kira sulit ya. Jadi mereka ngambil antara 10 sampai 15 tahun. Tapi beruntung sekarang interestnya itu kecil, murah. Relatif, Di zaman saya dulu, tahun 80-an atau 90-an, itu bisa 20%. Bunga apa? Bunga bank. Bunga bank. Sekarang kan di bawah 10. Iya, rata-rata. Tapi yang dulu istri tidak bekerja, mungkin suaminya masih mampu beli rumah. Tapi sekarang harus berdua ya. Saya kira mungkin sulit ya. Terpaksa mesti berdua bersama-sama untuk. Tapi rumah menurut saya mesti prioritas lah. Kalau Anda belum punya rumah, belilah rumah. Mau beli rumah, mau beli apartemen terserah. Iya, investasi jangka panjang itu soalnya. Investasi. Ya, betul. Kemudian yang kedua mengenai mall, kan bisnis mall, properti ya. Mall itu saya kira itu bisnis menarik. Ya. Sampai sekarang mungkin agak berat, karena sudah banyak sekali mall. Kemudian mall ini kurang diminati karena online. Banyak. Jadi beberapa toko-toko terutama fashion itu bersaing dengan online. Iya, betul. Terganggu juga ya mereka ya, betul. Makanya sekarang mall-mall kebanyakan restoran.
Oh iya, ya ada Jadi, perubahan juga. sama dengan mall kita. Banyak beberapa itu berubah dari retail, fashion menjadi restoran. Yeah. Jadi kalau mall yang masih mau bertahan, itu dia mesti merubah disesuaikan isinya. lah ya, di isinya ya. Ya, isinya. Kalau dia bertahan semua di fashion, saya kira ya besok tutup. Karena fashion ini udah sebagian besar diganti oleh online ya. Nah, itu untuk mall. Jadi kalau mall itu selalu dia beradaptasi, selalu beradaptasi, berubah terus sesuai dengan keperluan sekarang. Itu saya kira dia masih hidup. Dan mall-mall kita ini terus berevolusi. Mall itu selalu ramai, harus Pak. berevolusi, beradaptasi dengan keadaan sekarang. Kemudian hotel. Hotel kan sebetulnya Indonesia kan pariwisata ya. Jadi sebetulnya hotel ini saya pikir tetap hidup lah. Karena hotel kita dimanapun kita bikin, oke-oke aja. Mau terakhir di Bali, kita ada 2 di Bali, dua-duanya oke. Kita ada di sini di Bekasi udah lama nih, udah 31 tahun. Oh iya. Okupansi masih bagus, ya. Terus beberapa hotel lagi kita di Cirebon. Itu pun okupansinya bagus. Iya, selalu penuh. Jadi saya kira hotel itu suatu bisnis yang di Indonesia saya kira harus bisa berkembang. Karena kita basicnya kan juga salah satunya adalah pariwisata di luar hasil bumi ya. Betul. Pariwisata itu menjadi poin penting lah di kita. Kemudian yang lain yang lagi terganggu ya apartemen dan kantor. Untung kita sedikit. Oh iya, jadinya masih bisa bertahan yang kita apartemen cuma punya 2. Iya. Kantor cuma punya 1. Untung sedikit. Jadi kenapa kita nggak kedua ini masuk? Memang kita lihat waktu itu berat lah. Ya. Jadi kayak office saya kira berat ini lah. Juga. Jadi memang intuisi masa depannya ini bagus sekali nih. Office kita cuma di sini. Iya ya. Ini pun dipakai karena kita bangun karena untuk office kita. Iya, karena untuk ini. Betul. Kalau enggak ya mungkin kita juga nggak bangun. Iya betul. Ini ya. Ini pun kita bangun di lahan yang tidak besar. Dan ini pun cuma berapa floor lah. Digabung sama apartemen. Karena ini kita melengkapi yang ada ya. Area ini aja. Yang ada. Yang lainnya saya kira kita memang nggak masuk ke situ. Kan ada developer yang besar-besaran di apartemen. Iya betul. Tapi kita melihat kita nggak ininya ya. Kita tetap masuk fokus di menengah. Menengah itu ya. Itu yang kita masuk fokus. Jadi hampir produk-produk kita yang baru-baru nanti itu semua masuk di segmen menengah. Oh iya. Kita sudah ada lokasi-lokasi baru lagi. Yang kita akan launching. Yang terakhir kita launching di Medland Cikarang. Iya. Itu terakhir. Itu perumahan menengah bawah. Dan kita ada 2 project lagi nanti. Itu pun sama. Di tahun ini, Pak? Enggak, mungkin tahun depan. Tahun depan. Ininya. Ya, kan jangan terus tahun ini dong. Mesti itu step by step. Step by step ya. Step by step. Ininya. Nah, sekarang kan banyak, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ini banyak pengembang muda, pengembang baru yang memulai dari kecil. Mungkin Bapak bisa kasih advice sebagai developer yang sudah bisa berumur berapa tahun nih? 30 tahun gitu Bapak. Dan Bapak terlibat di sini pasti sudah lama mengenal banget nih Pak. Apa advice-nya buat mereka Pak, pengembang muda ini? Ya saya kira mesti bekerja keras ya. Kalau masuk ke dunia properti itu harus bekerja keras. Harus kuat banting, tahan banting. Karena kita banyak proses yang mesti kita lalui. Soal simple saja, izin itu udah complicated itu. Kalau kita sudah menyerah, ya nggak jadi proyeknya. Ya banyak hal-hal yang mesti kita tapi intinya kita mesti kuat. Ya kuat. Mesti ambil yang ketiga, pantang menyerah. Itu lebih penting daripada yang lain. Jadi istilahnya nggak ada itu istilahnya waduh gagal satu terus mundur, harus kalau mau harus bangun lagi, berjuang lagi. Kalau gitu ya ini yang muda-muda power itu cukup. Ya, mestinya harus begitu Pak ya. Karena kalau memang dia yang tua-tua aja masih punya power. Itu dia. Jangan kalah dengan yang tua ya Pak ya. Harus kuat. Ya Pak, terima kasih sekali Pak. Semoga Bapak terus kuat, terus sehat untuk membawa Medland menjadi lebih sukses lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak penjelasannya.